Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Ramadhani, Sistem Komputer semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep middleware pada sistem terdistribusi. Yang pertama yaitu definisi middleware. Sebagai sebuah aplikasi yang secara logis yang terletak di antara lapisan aplikasi middleware, didefinisikan software yang menghubungkan komponen perangkat lunak atau aplikasi yang berisi sekumpulan layanan yang memungkinkan agar beberapa proses dapat berjalan untuk satu atau beberapa mesin komputer untuk saling berinteraksi dalam sebuah jaringan. Penggunaan middleware ini sangat dibutuhkan untuk bermigrasi dari aplikasi mainframe ke aplikasi klien atau server, dan juga untuk menyediakan komunikasi antar platform yang berbeda termasuk server web, server aplikasi, dan alat-alat serupa yang mendukung pengembangan aplikasi dan pengiriman middleware yang paling banyak dipublikasikan. Yang pertama yaitu DCOM atau Distribute Component Object Model, adalah protokol yang berfungsi untuk mengaktifkan komponen pada perangkat lunak software agar dapat berkomunikasi langsung dengan jaringan. Tujuan DCOM adalah agar komponen yang telah dibuat dapat diregister di suatu komputer dan diakses oleh banyak komputer lain. Protokol yang digunakan oleh DCOM dapat meliputi yang pertama protokol TCP/IP, kemudian protokol UDP/IP, protokol HTTP, dan protokol RPC. Kemudian ada CORBA atau Common Object Request Broker Architecture, merupakan sebuah spesifikasi middleware yang ideal untuk mendukung dan mengaplikasikan sistem komputer terdistribusi. Arsitektur CORBA berbasis pada model objek. Model ini berasal dari abstraksi inti, model objek yang didefinisikan oleh OMG dalam sebuah petunjuk OMA, Object Management Architecture. Kemudian RMI, Remote Method Innovation. RMI adalah sebuah teknik pemanggilan metode remote yang lebih secara umum lebih baik dari RPC. RMI menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek. RMI memungkinkan kita untuk mengirim objek sebagai parameter dari remote method. Nah, kemudian tujuan RMI. Pertama, menyediakan fasilitas bagi programmer untuk dapat mendistribusikan objek yang digunakan pada beberapa proses yang berbeda. Kemudian, dapat berjalan dalam satu mesin ataupun di beberapa mesin yang terhubung dengan jaringan. Aplikasi RMI seringkali terdiri dari dua program terpisah, yaitu server dan klien. Pertama, aplikasi server, yaitu membuat beberapa remote object, menyediakan referensi terhadap objek-objek tersebut sehingga dapat diakses, menunggu RMI klien merequest server. Kemudian aplikasi klien mendapat referensi remote ke satu atau lebih objek remote di server, kemudian menjalankan metode dari objek tersebut dan meminta pemanggilan ke beberapa remote objek berdasarkan referensi yang diterimanya. Kemudian, peran middleware terhadap sistem terdistribusi. Middleware adalah software yang dirancang untuk mendukung pengembangan sistem tersebar dengan memungkinkan aplikasi yang sebelumnya terisolasi untuk saling berhubungan. Dengan bantuan middleware, data yang sama dapat digunakan oleh customer service, akuntansi, pengembangan, dan manajemen sesuai kebutuhan. Di sini, middleware dapat berfungsi sebagai penerjemah informasi sehingga setiap aplikasi mendapatkan format data yang dapat mereka proses. Kemudian, contoh layanan middleware. Yang pertama yaitu Transaction Monitor, yaitu produk pertama yang disebut middleware, menempati posisi antara permintaan dari program klien dan database untuk meyakinkan bahwa semua transaksi ke database terlayani dengan baik. Kemudian, Messaging Middleware. Pertama, menyimpan data dalam satu antrian message jika mesin tujuan sedang mati atau overload. Kemudian, mungkin berisi business logis yang merutukan message ke tujuan sebenarnya dan memformat ulang data lebih tepat. Kemudian, sama seperti sistem message email, kecuali messaging middleware digunakan untuk mengirim data antar aplikasi. Kemudian, sistem arsitektur. Nah, sistem arsitektur ini terbagi menjadi dua, yaitu decentralized arsitektur dan hybrid arsitektur.
Yang pertama yaitu decentralized architecture. Decentralized architecture disebut sebagai horizontal distribution. Pada arsitektur ini, secara fisik terpisah namun secara logis memiliki fungsi level yang sama atau equivalent, di mana setiap mesin memproses bagiannya sendiri kemudian melakukan balancing terhadap hasil proses. Nama lainnya yaitu peer-to-peer arsitektur. Nah, kemudian hybrid arsitektur merupakan hasil persilangan antara suatu yang berbeda dengan menghasilkan turunan baru. Macam-macam hybrid arsitektur yaitu Edge Server System. Sistem ini dibangun di jaringan internet di mana server ditempatkan pada edge tepi dari jaringan. Kemudian Collaborative Distributed System dibangun dari beberapa jaringan sistem tersebar yang ada. Nah, itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.